Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk belajar bersama hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Nabila ini, kalian juga bisa manggil saya Ibu Nabila. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian dalam kegiatan layanan informasi bimbingan konseling. Ibu sangat senang bisa bertemu dan berbagi ilmu dengan kalian semua. Semoga kita bisa belajar dengan nyaman, menyenangkan. Yuk kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama agar semua kegiatan kita berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aksesi terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama Rini Medianti Manulang hadir. Hadir, Bu. Sami Kurnia hadir. Hadir, Bu. Gayatri hadir. Sakit ya. Khairisa hadir. Hadir. Dina hadir. Hadir. Woro hadir. Hadir. Arin hadir. Khairisa hadir. Farah hadir. Elisa hadir. Davina hadir. Hadir. Ocha hadir. Hadir. Baik, yang sakit cuma satu doang ya. Hadir. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan maksud dan tujuan dari layanan kita hari ini. Nah, hari ini kalian akan mengikuti layanan informasi dari bimbingan konseling. Layanan informasi ini adalah kegiatan dan tujuan memberikan pemahaman dan wawasan baru kepada kalian semua tentang suatu hal penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Topik kita hari ini adalah kecemasan berlebih dan lebih spesifiknya tentang bagaimana mengenali, memahami, dan mengelola kecemasan yang kalian rasakan. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu kasih contoh dulu ya. Nah, pernah nggak sih kalian merasa deg-degan banget menjelang ujian, sampai nggak bisa tidur, susah makan, dan pikiran terus-menerus? Atau mungkin kalian pernah takut banget kalau nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua atau guru, padahal kalian sudah berusaha. Itu semua adalah contoh dari kecemasan. Tapi kalau perasaan itu terus-menerus muncul dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya jadi sulit fokus belajar, menarik diri dari teman atau merasa gelisah tanpa alasan, itu bisa jadi tanda dari kecemasan berlebih. Nah, makanya tujuan kegiatan kita hari ini adalah kalian bisa mengenali tanda-tanda kecemasan pada diri sendiri, kalian tahu penyebab dan dampaknya, kalian bisa belajar mengelola kecemasan dengan cara sederhana, dan kalian merasa lebih nyaman untuk terbuka dan mencari bantuan kalau kecemasan itu mulai mengganggu aktivitas atau kesehatan kalian. Nah, penjelasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan tata cara hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini akan berlangsung dalam 3 bagian. Yang pertama, Ibu akan sampaikan materi singkat lewat PowerPoint. Setelah itu, kalian akan dibagi ke dalam kelompok kecil sekitar 4-5 orang. Nah, kalian akan berdiskusi dan menganalisis sebuah studi kasus yang berjudul "Ini dan Ujian Menegangkan". Ibu juga akan bagi ke LKPD atau lembar kerja yang untuk membantu diskusinya. Terakhir, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan
Asas-asas ini menjadi dasar supaya kegiatan kita berjalan dengan aman, nyaman, dan makna. Mohon disimak ya, karena ini penting. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan. Ada nggak tahu nggak atas keterbukaan itu apaan? Kalau saya Bu, Oke, silakan Bi. harus keterbukaan kalau informasi yang kita bisa sampaikan di sini bisa disampaikan. Nah, betul sekali ini. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan, asas keterbukaan artinya kalian diharapkan bisa jujur dan terbuka dalam mengikuti kegiatan ini. Terbuka bukan berarti harus menentukan semua hal pribadi, tapi bersedia menerima informasi baru dan berdiskusi dengan pikiran yang terbuka. Ibu tidak menuntut kalian langsung terbuka, tapi setidaknya kalian terbuka untuk belajar memahami. Yang kedua ada asas kesukaraan. Ada yang tahu? Saya Bu, Boleh ini. gimana kita ikutin kegiatan ini karena sama kita sendiri. Betul sekali ini. Nah, atas kesukaraan itu semua kegiatan selama ini dilakukan atas dasar sukarela. Tidak ada paksaan, kalian bebas milih untuk aktif atau tidak. Tapi Ibu harap kalian tetap mau terlibat demi kebaikan diri sendiri, karena yang paling diuntungkan dalam kegiatan ini adalah kalian sendiri. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini sangat penting. Segala hal yang kalian sampaikan dalam diskusi atau secara pribadi kepada Ibu akan dijaga kerahasiaannya. Tidak akan disebarluaskan kepada teman atau pihak lain tanpa izin. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena ruang ini adalah ruang aman untuk belajar dan berbagi. Nah, selanjutnya ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan maksudnya kita tetap mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, sosial maupun tata tertib sekolah. Jadi saat berdiskusi kalian tetap harus saling menghormati, tidak memotong bicara, tidak mengejek dan menjaga tutur kata. Yang kelima ada asas kegiatan. Asas itu mengingatkan bahwa layanan bimbingan konseling bukan hanya untuk didengarkan, tapi juga diikuti secara aktif. Jadi nanti saat diskusi kelompok kalian diharapkan ikut terlibat, mengisi LKPD dan menyampaikan pendapat. Dari keaktifan itulah kalian benar-benar belajar dan mendapat manfaat dari kegiatan ini. 5 asas ini akan kita pegang bersama selama kegiatan berlangsung. Ibu harap kalian bisa menjaga suasana yang nyaman, saling menghargai dan aktif mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Sepakat ya? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kegiatan dan model pendekatan yang Ibu lakukan. Nah, dalam kegiatan hari ini Ibu menggunakan pendekatan yang namanya PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalian nggak perlu cuma duduk dan mendengarkan, tapi langsung diajak menyelesaikan masalah nyata dan dalam bentuk studi kasus. Kegiatan ini juga berbasis STL atau Student Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berusaha pada siswa, artinya kalian yang aktif menggali informasi, bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi dan menyimpulkan sendiri. Ibu hanya memfasilitasi. Dengan pendekatan ini, Ibu harap kalian bisa lebih kritis, lebih mandiri, dan yang paling penting bisa menemukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan kacamata berlebih. Baik, kalian sudah siap semua ya? Kita mulai ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian
sama-sama kita pahami dulu apa itu kecemasan berlebih, kenapa bisa terjadi, apa saja penyebabnya, tanda-tandanya, dan tentu saja bagaimana cara mengelolanya dengan cara yang sehat dan positif. Ibu harap setelah materi ini kalian bisa saling sadar terhadap kondisi mental kalian sendiri, karena kecemasan itu sebenarnya hal yang wajar, tapi kalau dibiarkan tanpa dikelola bisa berdampak ke kesehatan dan aktivitas kalian sehari-hari. Baik, Ibu akan terangkan ya, mohon disimak dan perhatikan dengan baik. Nah, ada yang tahu nggak apa itu kecemasan? Ibu, Boleh Rini, silakan. kecemasan tuh kayak ketakutan yang nggak berdasar kayak kita cuma disangka-sangka bertahun-tahun kayak gimana kayak gini kita cemas gitu kan. Nah, benar sekali Rini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari kecemasan berlebih. Nah, apa sih kecemasan itu? Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman seperti khawatir, takut, gelisah, atau tidak tenang yang muncul ketika seseorang merasa terancam, tertekan, atau menghadapi situasi menakutkan. Sebenarnya kecemasan merupakan hal yang wajar dan bisa membantu seseorang menjadi lebih waspada. Namun, jika kecemasan dirasakan secara berlebih dan terus-menerus hingga mengganggu aktivitas dan aktivitas sehari-hari seperti belajar, tidur, atau bersosialisasi, maka kondisi ini disebut sebagai kecemasan berlebih. Remaja sangat rentan terhadap kecemasan berlebih karena sedang berada dalam masa pencarian diri serta menghadapi berbagai tekanan baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada penyebab kecemasan berlebih. Nah, penyebab kecemasan berlebih itu yang pertama ada tekanan akademik seperti ujian, tugas menumpuk, atau tuntutan privasi yang tinggi. Nah, kadang tanpa sadar pelajaran di sekolah bisa bikin kita ngerasa tertekan banget. Ujian yang dekat, tugas yang datang barengan, belum lagi harus ikut lomba atau les ini itu. Rasanya kayak waktu 24 jam sehari kan cukup menyelesaikan semuanya. Kalau terus dibiarin, kita bisa ngerasa capek, susah tidur, malas belajar, bahkan gampang panik kalau ada tugas baru. Yang kedua, harapan orang tua dari lingkungan yang tinggi, lingkungan yang kadang nggak sesuai sama kemauan diri sendiri. Nah, pernah nggak sih ngerasa menurutin semua keinginan orang tua? Misalnya disuruh ranking 1, masuk jurusan A, jadi anak kebanggaan keluarga, padahal dalam hati kita pengen banget yang lain. Ada yang pernah ngalamin? Nah, perasaan terpaksa ini lama-lama bisa bikin kita cemas, takut, gagal, takut mengecewakan orang tua, padahal nggak semua ekspektasi itu cocok sama keinginan atau kemampuan kita kan. Nah, selanjutnya ada pengaruh media sosial. Nah, di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak buka Instagram, TikTok, atau Twitter? Tapi hati-hati, di sana juga banyak banget postingan orang yang kelihatan hidupnya sempurna, cantik, ganteng, kaya, punya banyak teman. Tanpa sadar kita suka bandingkan diri sama mereka, ngerasa kurang ini itu, nggak cukup keren, nggak cukup cantik. Lama-lama ini bisa bikin cemas sekali post sesuatu atau lihat update di orang lain. Selanjutnya ada kurangnya kemampuan mengatur stres dan emosi. Nah, setiap orang pasti punya masalah, tapi nggak semua orang bisa ngatur cara ngadepin masalah itu. Ada yang kalau kena masalah kecil aja langsung panik, overthinking semalaman, baper, enggak jelas. Kalau cara ngadepin stres yang salah terus, perasaan cemas bisa muncul kapan saja, bahkan dalam hal-hal sepele yang enggak penting. Selanjutnya ada pengalaman buruk di masa
masa lalu yang belum kelar. Misalnya pernah nggak dibully, gagal ikut lomba, atau kehilangan orang sayang. Kalau pengalaman ini belum bisa kita terima atau selesaikan, biasanya jadi trauma yang terbawa terus sampai sekarang. Jadinya awal-awal gagal, takut dihina orang lain, takut dikecewakan lagi, akhirnya malah bikin cemas setiap kali mau nyoba sesuatu yang baru. Nah, sesuai yang ibu jelaskan tentang gejala kecemasan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, ibu lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kecemasan berlebih. Nah, kecemasan dapat dipicu oleh berbagai faktor, terutama di dalam diri individu seperti tekanan batin, perasaan tidak nyaman, aman atau konflik pribadi. Ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan juga dapat memperburuk kondisi ini sehingga menimbulkan tekanan emosional yang memicu kecemasan berlebih. Tanda-tanda kecemasan berlebih meliputi rasa khawatir yang terus-menerus, ketegangan otot, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, serta gejala fisik seperti jantung berdebar atau nafas pendek. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang cara mengelola kecemasan berlebih. Nah, mengelola kecemasan berlebih berarti menyadari perasaan cemas dalam diri dan belajar mengendalikan tanpa harus menghilangkan sepenuhnya. Tujuannya agar kecemasan tidak terganggu, tapi justru jadi motivasi untuk berkembang. Beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, akan dijelaskan ya. Yang pertama ada melakukan teknik pernapasan. Nah, anak-anak, kalau kalian merasa cemas atau panik, cobalah latihan pernapasan. Ada teknik yang namanya 4-7-8. Caranya gampang. Tarik nafas pelan-pelan, hitung 4 detik, tahan nafas 7 detik, lalu buang keras selama 8 detik. Kalau ini dilakukan beberapa kali, tubuh kita bisa merasa lebih tenang. Dan ini cocok banget dipakai kalau kalian mau ujian atau presentasi di depan kelas. Nah, selanjutnya ada olahraga teratur. Kecemasan juga bisa berkurang lewat olahraga loh. Cukup jalan kaki, lari-lari kecil, atau main sepeda selama 20-30 menit. Bisa bikin badan kita lebih bugar dan pikiran lebih segar. Saat kita gerak, tubuh mengeluarkan hormon bahagia yang bisa mengusir rasa stres. Nah, selanjutnya gimana cara mengelolanya? Ada 3 pola makan sehat. Nah, kalau sering begadang, siapa nih yang sering begadang? Ya. Nah, gampang banget loh. Kita ngerasa cemas, tidur cukup itu sampai 7-8 itu penting supaya otak kita bekerja maksimal. Makan juga jangan asal kenyang ya. Pilih makanan bergizi seperti sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan ini bisa bantu menstabilkan mood kalian biar gak gampang panik. Selanjutnya ada kurangi kafein dan kopi. Minuman kayak kopi, teh pekat, atau minuman energi mengandung kafein yang bikin jantung berdebar dan perasaan bikin tenang. Gula berlebih juga bisa bikin tubuh cepat lelah dan suasana hati naik turun. Jadi kalau bisa batasi 2 hal ini ya agar kalian lebih tenang. Oke, jadi ya habis ini kurangin minum kopi-kopi, apalagi kayak minum kopi pahit, kopi kopi. Bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya ada dukungan sosial. Nah, jangan pendam masalah sendirian. Cerita ke teman, sahabat, keluarga, atau guru bisa bikin hati tenang. Kadang cuma dengan bercerita saja beban pikiran itu bisa berkurang. Teman atau orang terdekat bisa kasih dukungan dan bisa bikin ngerasa kita nggak sendiri. Selanjutnya ada konsultasi profesional. Nah, kalau kecemasan sudah terasa berat
tidur, sering panik atau malas ngapa-ngapain, jangan ragu cari bantuan ke ahli seperti konselor sekolah atau ke sekolah. Mereka bisa bantu lewat konseling atau terapi biar perasaan bisa jadi lebih stabil. Ingat, minta bantuan itu bukan tanda lemah, tapi justru tanda kita peduli sama diri sendiri. Nah, selanjutnya ibu ingin kalian belajar langsung dari sebuah studi kasus nyata, karena kita akan masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok kecil berisi 4 sampai 5 orang ya. Di masing-masing kelompok kalian akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul ini dan ujian yang menegangkan. Kalian akan dapat LKPD atau lembar kerja peserta yang berisi panduan untuk menganalisis kasus tersebut. Baik, ibu akan bagi kelompok ya. Nah, kelompok pertama ada Sophia, Ririn, Lisa, dan Lida. Kelompok 2 ada Heranisa, Gayatri, Kairenisa, Rini, dan Sami. Selanjutnya ada kelompok 3, Kania, Bilkis, Sonya, dan Sarah. Selanjutnya kelompok 4 ada Nisha, Siva, Inaya, Adisti, dan Elisa. Kelompok 5 ada Dina, Woro, Naila, dan Raisa. Nah, itu kelompoknya ya. Silakan dibaca baik-baik ceritanya, lalu didiskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ingat ya, dalam diskusi ini nggak ada jawaban benar atau salah. Yang penting kalian saling bertukar pendapat dan mencoba memahami kasus dari berbagai sudut pandang. Setelah diskusi selesai, akan ada 1 orang dari masing-masing kelompok yang mewakili untuk memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Jadi pastikan semua anggota kelompok memahami hasil diskusinya supaya nanti bisa saling bantu kalau ditanya. Baik, sekarang kalian bisa mulai diskusi ya. Akan dibagikan LKPD terlebih dahulu. Kalau ada yang bingung, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Kalau ada yang bingung dengan isi kasusnya atau cara menjawab pertanyaannya, jangan sungkan ya. Langsung tanya ke ibu. Ibu ada di sini membantu. Baik, ibu akan kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita akan mulai presentasi dari perwakilan kelompok. Baik, Bu.
Iya, Sami, kenapa? Saya Bu. Oh, boleh. Baik, gimana kalian? Pengajarnya ada yang kesulitan, bingung? Bagaimana kelompok dua? Lalu ini sebenarnya gimana ini? Oh, nah, ini silakan kerjain mengikuti hal ini ya. Oh gitu. Ya. Oke, bagaimana kelompok empat? Nah, ditunggu 5 menit lagi ya. Baik, jika ada yang bingung atau kesulitan, silakan hubungi ibu. Ada apa ini? Saya ingin bertanya. Oh, boleh, silakan.
Nah, kalau waktu sudah habis, bagaimana? Sudah siap semua nih ya? Udah dong. Baik, karena udah siap semua, Ibu akan panggil perwakilan dari tiap kelompok secara giliran untuk maju memaparkan hasil diskusinya ya. Ingat teman-teman yang lain tolong dengarkan dengan seksama dan beri dukungan ya. Baik, kelompok 1 silakan maju. Perwakilan dari nama Riri. Jadi pertanyaan pertama, menurutmu apa yang sedang dialami oleh Aini? Menurut saya si Aini ini kayak sedang mengalami kecemasan berlebihan menjelang ujian akhir semester. Hal ini terlihat dari perubahan sikap dan emosinya, kayak mudah gelisah, sulit tidur, jantung berdebar-debar tanpa sebab, dan perubahan pola makan. Hal ini menunjukkan bahwa Aini sedang tertekan oleh pikiran negatif tentang ujian yang akan datang. Lalu pertanyaan kedua, apa saja tanda-tanda kecemasan yang tampak dari perilaku ini, baik di sekolah ataupun di rumah? Kalau di sekolah si ini kayak lebih diem, lebih sering gelisah, bahkan pernah menangis diam-diam di toilet. Kalau di rumah, dia sulit tidur, nafsu makannya menurun, jantung sering berdebar, mudah marah, dan menghindari pembicaraan tentang sekolah. Semua ini kayak tanda-tanda umum dari gangguan kecemasan. Lalu dampak negatif yang bisa terjadi jika kecemasan yang dialami tidak segera ditangani. Kalau terus dibiarkan, kecemasan ini membuat Aini mengalami gangguan tidur yang kronis, penurunan berat badan, penurunan konsentrasi belajar, bahkan depresi. Relasi sosialnya bisa terganggu karena menjadi mudah marah dan menutup diri dari orang sekitar. Lalu menurut pendapat saya, apa yang harus dilakukan oleh Aini untuk mengatasi kecemasan ini? Si ini sebaiknya mulai bercerita kepada orang yang bisa dipercaya, ibunya, sahabatnya, atau guru BK yang dari sekolah. Selain itu, Aini bisa mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam meditasi yang telah diajarkan dalam PPT tadi. Kayak mengatur waktu belajar dengan baik dan menghindari pikiran negatif dengan berpikir lebih realistis tentang ujian. Nah, kalau saya di posisi ini, apa yang harus saya lakukan untuk membantu diri saya menghadapi kecemasan tersebut? Kalau saya di posisi saya ini, saya akan berbicara ngobrol sama guru BK untuk kayak konsultasi, cari solusi. Terus juga saya akan membuat jadwal belajar lebih teratur untuk persiapan ujian lebih matang, serta menyempatkan waktu istirahat dan hobi supaya pikiran saya lebih tenang. Baik, terima kasih Riri, terima kasih atas diskusinya. Silakan balik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya ada yang ingin maju? Oke, boleh kelompok 2 silakan maju. Sami ya. Jadi Bu, saya menjawab yang pertanyaan pertama. Menurutmu apa yang sedang dialami oleh Aini? Jelaskan pendapatmu. Menurut saya, Aini mengalami stres akademik yang berat. Tekanan ujian membuatnya merasa tertekan secara mental sehingga mempengaruhi kondisi fisik dan emosinya. Gejalanya seperti sulit tidur, cemas berlebih, dan menarik diri adalah tanda-tanda utama dari stres akademik. Pertanyaan yang kedua, apa saja tanda-tanda kecemasan yang tampak dari perilaku Aini, baik di sekolah maupun di rumah? Jawabannya, kalau di sekolah ini tampak berbeda, tidak seperti biasanya, lebih pendiam dan terlihat menangis di toilet. Di rumah ia mengeluh susah tidur, jantung berdebar-debar, nafsu makan berkurang, mudah tersenyum, dan menolak berbicara soal sekolah.
Pertanyaannya yang ketiga, apa dampak negatif yang bisa terjadi jika kecemasan yang dialami ini tidak segera ditangani? Jika terus dibiarkan, ini bisa mengalami burnout, kehilangan motivasi belajar, bahkan mengalami gangguan mental lebih serius seperti depresi. Selain itu, hubungan dengan keluarga dan temannya juga bisa lebih memburuk. Yang keempat adalah, menurut pendapatku, apa yang sebaiknya dilakukan oleh ini menurut ini untuk mengatasi kecemasan. Ini bisa mencoba berbagai cerita dengan temannya, teman dekat atau pasangan agar rasanya lebih lega. Selain itu, ia harus mengelola waktu belajar dengan efektif, memberi jeda istirahat, melakukan aktivitas menyenangkan, dan mengurangi tekanan berlebih pada diri sendiri. Yang kelima dan terakhir, jika kamu berada di posisi ini, apa yang kamu lakukan untuk membantu dirimu sendiri menghadapi kecemasan tersebut? Kalau saya ada di posisi ini, aku akan rutin olahraga ringan seperti jalan pagi agar pikiran lebih segar. Juga akan menjurnal harian untuk meluapkan perasaan dan mencoba teknik mindfulness supaya pikiranku lebih tenang. Dan mencoba teknik mindfulness supaya pikiranku lebih tenang menghadapi ujian. Baik, bagus sekali jawabannya kami. Terima kasih atas diskusinya. Silakan balik ke duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, selanjutnya, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Ibu mau tanya nih secara acak ya, siapa yang mau bagi pendapat pribadi? Menurut kalian, apa itu kecemasan berlebih? Bagaimana cara mengelolanya dengan baik? Dan mungkin ada yang mau cerita dari pengalaman kalian sendiri tentang apa sendiri tentang pernah merasa cemas berlebihan? Ada yang ingin bertanya? Ibu, Boleh, silakan ini. kalau saya kecemasan berlebih itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa perasaan takut, gelisah, khawatir yang muncul terus menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Contoh jadi kayak susah tidur, malas belajar, dan capek, bahkan bisa menghindari orang lain. Nah, kecemasan ini muncul karena beberapa alasan, kayak misalkan tekanan dari sekolah, atau waktu yang tinggi, pengaruh medsos, atau karena kita belum bisa mengatur emosi kita dengan baik. Terima kasih Rini. Ada lagi yang mau memberikan pendapat pribadi atau dari pengalaman pribadi? Oke, boleh, Sami, silakan. Cara mengelola kecemasan berlebih juga udah Ibu jelaskan tadi. Misalnya dengan teknik pernapasan dalam tubuh yang lebih rileks, olahraga secara rutin, jadwal pola makan dan tidur juga, serta mengurangi konsumsi kafein atau gula kafein. Selain itu juga kita dianjurkan untuk cerita ke orang lain atau orang dekat yang kita percaya, untuk meminta bantuan ke guru BK atau profesional kalau rasa cemasnya udah berat banget. Jika cemas itu harus dihindari, tapi bisa dikelola supaya nggak mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Baik, terima kasih banyak jawabannya Sami dan semua jawaban yang kalian berikan. Keren-keren semua. Ibu bangga karena kalian sudah mulai memahami bahwa kecemasan itu hal yang wajar, tapi juga penting untuk dikenali dan dikelola
supaya tidak mengganggu aktivitas, hubungan maupun kesehatan mental kalian. Sekalian ibu ingin tahu secara tingkat, menurut kalian bagaimana materi hari ini? Apakah kalian merasa terbantu? Apakah ada bagian dari kisah ini tadi yang terasa dekat atau relate dengan pengalaman kalian sendiri? Nah, boleh silakan Sami. Dari pengalaman aku sendiri, Iya. aku pernah ngerasain cemas berlebih waktu mau presentasi di kelas. Padahal sudah yakin banget dari semalam, tapi pas mau maju malah deg-degan banget itu. Tangan bibir terus pikirannya jadi ngeblank, rasanya kayak aku salah ngomong atau aku diketahui sama teman-teman. Untuk pendapat dari ini, Menurut saya materi hari ini sangat membantu karena sebelumnya saya belum terlalu mengerti bedanya kecemasan biasa sama kecemasan berlebih itu apa. Setelah mendengar tadi saya jadi lebih paham bahwa kecemasan berlebih itu bisa sampai tidur, makan, bahkan hubungan kita sama orang lain. Jadi sekarang saya lebih paham kalau perasaan seperti itu sebenarnya wajar, tapi harus dikelola dengan baik supaya kalian bisa. terima kasih atas pendapatnya. Bagus sekali, Ibu senang karena kalian sudah mulai memahami perbedaan antara kecemasan yang berlebih kecemasan yang wajar dan kecemasan berlebih. Memang betul, kecemasan kalau dibiarkan bisa mengaruhi banyak hal, bukan cuma pikiran tapi juga fisik, suasana hati, bahkan hubungan dengan orang di sekitar kita. Ibu juga senang, Ibu juga sangat menghargai keaktifan dan keterbukaan kalian hari ini. Ingat, mau berbagi cerita atau perasaan itu bukan hal tanda yang lemah, justru menunjukkan kalau kalian berani dan peduli sama diri sendiri. Kesehatan mental itu penting, sangat pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan pernah ragu untuk saling mendukung, saling jaga supaya lingkungan di sekitar kita tetap aman, nyaman, dan saling menguatkan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Baik, silakan kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah selesai juga kegiatan kita hari ini. Terima kasih semua atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan